Puji Tuhan, berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPD Ibu Dimulia. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kami sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Dan sebelum melakukan aktivitas, kami rindu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami semua yang mendengarkan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 yang berbunyi, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Adanya suatu persekutuan dimanapun itu terbentuk, semua itu tidak lepas dari karya Tuhan. Demikian juga dengan hal pemberitaan Injil, baik di masa lampau dan masa sekarang, dengan segala tantangan yang ada maupun gejolak-gejolak yang ditimbulkan, tetaplah Tuhan yang ada di belakang semua ini. Dengan begitu, Tuhanlah yang dimuliakan di atas segala-galanya. Nama Tuhanlah yang ditinggikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 19 diingatkan kepada kita seorang nama, yaitu Stefanus, yang dihukum mati oleh karena memberitakan Injil. Namun, akibat dari kematian Stefanus, pemberitaan Injil semakin luas di luar Yerusalem. Demikian juga dengan Barnabas dan Saulus ada di Antiokhia, seperti judul dalam perikop di ayat pokok yang sudah kita baca tadi. Dikatakan di Antiokialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Lalu mengapa mereka disebut Kristen? Sebab murid-murid itu adalah pengikut Kristus, setia melayani Yesus, setia memberitakan Injil, dan seluruh kehidupan mereka hanya ingin menjadi seperti Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Barnabas dan Saulus tinggal bersama-sama dengan jemaat di Antiokhia dan juga sambil mengajar orang banyak, yang tentunya memperkenalkan Injil Kristus dan membawa orang-orang untuk memperoleh keselamatan. Menjadi orang Kristen tidak hanya menjadi anggota dalam satu gereja, dan juga bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan baik kita sehingga kita diterima oleh Tuhan, tetapi hanya oleh karena rahmat-Nya kita diselamatkan. Titus 3 ayat 5 berkata, pada waktu itu
Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sudah menerima keselamatan, maka kewajiban kita adalah memberitakan Injil keselamatan bagi orang lain. Kita telah menerima keselamatan karena rahmat Allah. Kita memperolehnya lewat pengorbanan Yesus Kristus di salib, membebaskan kita dari dosa, sebab secara rohani kita sudah mati, tapi Tuhan memulihkan kembali keadaan kita. Keadaan manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, maka hanya oleh kasih karunia Allah yang besar kita beroleh selamat, dan hanya oleh karena iman. Maka Rasul Paulus menyatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30 adalah murid-murid yang mendedikasikan kehidupan mereka kepada Kristus. Dengan penuh kasih juga melakukan pelayanan kasih, memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, juga bantuan kepada penatua-penatua seperti yang tercatat dalam ayat 29 dan 30. Maka dari hal ini juga menjadi alasan sehingga mereka disebut Kristen atau pengikut Kristus yang setia melayani. Ketika kita menyadari bahwa semua pekerjaan yang memuliakan Tuhan juga adalah karya Allah dalam setiap kehidupan kita, maka dengan yakin kita percaya bahwa kita sudah menjadi anak Allah yang diberi kuasa untuk dapat memberitakan Injil serta menjadi Kristen yang sejati karena percaya kepada nama Yesus. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu mengapa kita harus percaya? Sebab hanya di dalam nama Yesus ada jaminan keselamatan. Dan Injil Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika kita telah mengenal Yesus yang adalah jalan, kita juga harus mengenal Bapa sebagai tujuan akhir daripada jalan itu. Jadi ayat ini jelas berkata bahwa tidak ada jalan lain untuk dapat sampai kepada Bapa.
hanya dapat melalui Yesus Kristus. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk sampai kepada Bapa di sorga memang tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, sebagaimana apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Namun, karena ingin menjadi seperti apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, Yesus rela berkorban. Maka demikianlah yang dilakukan oleh murid-murid Yesus yang rela menjadi martir karena iman kepada Yesus serta demi memberitakan Injil Kristus. Maka untuk dapat melakukan tugas pemberitaan Injil, kita harus memiliki kuasa firman dan Roh Kudus, sehingga tantangan apapun yang dihadapi bersama Yesus Kristus, semua akan dapat dilewati dengan penuh keyakinan bahwa Roh Tuhan ada pada kita. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur telah mendengar firman Tuhan. Roh Kudus kiranya meneguhkan iman percaya kami, dan lengkapilah kami semua dengan kuasa firman dan Roh Kudus, agar kami mampu untuk dapat memberitakan Injil Yesus Kristus. Allah Roh Kudus teruslah berkarya dalam setiap kami, terutama kepada Bapak, Ibu, Saudara yang setia mendengar renungan di program doa ini dalam setiap kesempatan. Dan berkatilah Bapak, Ibu, Saudara semua, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, baik dalam usaha, yang kuliah, yang bersekolah. Tuhan kiranya menyertai dan melindungi dimanapun berada. Juga bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dalam keadaan sakit, dipulihkan, yang dalam pergumulan hidup diberi jalan keluar. Puji Tuhan. Inilah permohonan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.